Praktik asam basa. Kami dari kelompok 3, saya Akmal Galih. Saya Aurel. Saya Vivi. Dan saya Zalfa Salsabila. Tujuan dari praktikum ini mengidentifikasi larutan asam, basa, dan netral dengan indikator alami dan indikator buatan. Dasar teorinya adalah untuk mengetahui larutan asam atau basa, kita terlebih dahulu harus memiliki indikator asam basa. Indikator asam basa itu sendiri adalah suatu senyawa organik yang dipakai untuk mengetahui titik akhir titrasi asam basa. Indikator ini sensitif terhadap perubahan pH dalam larutan. Jadi pada kisaran pH tertentu, indikator ini mengalami perubahan baik dalam warna maupun skala. Indikator asam basa itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Indikator alami berasal dari senyawa organik. Indikator alami hanya bisa menunjukkan larutan itu bersifat asam atau basa, tapi tidak bisa menunjukkan nilai pH-nya. Perubahan warna indikator alami bergantung pada warna jenis tanamannya. Contoh ekstrak bunga sepatu, bunga mawar, bunga telang, dan sebagainya. Alat dan bahannya yaitu 1 buah gelas ukur, 10 buah tabung reaksi, 1 set mortar dan alu, 1 buah plat tetes, 1 buah pipet tetes, 1 buah kertas lakmus merah dan 1 buah kertas lakmus biru, 1 buah pH meter, 1 buah kertas dan pulpen, 1 set label, 1 bungkus tisu, larutan cuka, air sabun, sampo, larutan NaOH, aquades, air jeruk nipis, larutan garam, larutan gula, larutan urea, bunga mawar merah, larutan kapur, kunyit, bunga sepatu merah, kulit manggis, bunga telang, buah naga, dan ubi ungu. Petunjuk kerja praktikum. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Masukkan larutan yang akan diuji ke dalam plat tetes dengan menggunakan pipet tetes. Ambillah kertas lakmus merah dan biru dan ujilah larutan-larutan tersebut. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Berikut adalah tabel hasil dari pengamatan. Petunjuk kerja praktikum identifikasi asam basa dengan indikator alami. Garislah bunga kembang sepatu, kunyit, kulit manggis, ubi ungu, bunga telang, bunga mawar merah, buah naga, dan kulit toron dengan menggunakan mortar dan alu hingga menghasilkan ekstrak. Tuangkan 1 ml ekstrak tersebut ke dalam tabung reaksi. Goyangkan tabung dan amati perubahan yang terjadi. Berikut adalah hasil reaksi kulit manggis. Berikut adalah hasil reaksi ubi ungu. Berikut adalah hasil reaksi bunga sepatu. Berikut adalah hasil reaksi bunga telang. Berikut adalah hasil reaksi bunga mawar merah. Berikut adalah hasil reaksi buah naga. Berikut adalah hasil reaksi dari kunyit. Berikut adalah hasil reaksi dari kulit terong.
Kesimpulan, salah satu sifat asam yang dapat disimpulkan dalam praktikum ini adalah larutan asam dapat mengubah warna indikator menjadi lebih terang, sedangkan larutan basa mengubah warna indikator menjadi lebih gelap. Namun, tidak semua bahan alami yang digunakan pada praktikum mengalami perubahan warna yang signifikan. Selain menggunakan kertas lakmus, kita juga dapat menentukan sifat suatu larutan dengan menggunakan indikator alami seperti kulit manggis, bunga mawar, bunga sepatu, buah naga, dan lain-lain. Di mana menentukan apakah larutan tersebut asam atau basa dan angka pH-nya dapat kita lihat dengan mencocokkan suatu indikator universal. Bahan diskusi. A. Air suling bersifat netral, cuka bersifat asam, dan air kapur bersifat basa. Berdasarkan percobaan tersebut, bagaimana cara mengenali sifat larutan? Kita dapat mengenali sifat larutan dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Jika larutannya bersifat asam, kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Jika larutannya bersifat basa, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Dan jika larutannya bersifat netral, maka kertas lakmus biru dan merah tidak mengalami perubahan warna. B. Dari pengujian ekstrak bunga sepatu, kunyit, kulit manggis, buah naga, bunga telang, dan ubi ungu terhadap asam cuka dan kapur, bahan alam apa saja yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa? Jawabannya adalah bunga sepatu dan kunyit. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam percobaan.